Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali Bincang Medik kembali hadir menjumpai Anda. Dan pemirsa, untuk malam ini tema kita sangat menarik, yaitu mengenai deteksi sekarang penyakit paru-paru. Pemirsa, gaya hidup dan pola hidup belakangan ini tentu saja erat kaitannya dengan kesehatan paru-paru kita. Terutama meningkatnya polusi dan juga kawasan industri tentu saja membuat udara tidak lagi bersih yang harus selalu kita hirup dan tentu saja sangat berpengaruh pada kesehatan paru-paru. Malam ini kita kedatangan narasumber yang tentu saja kompeten di bidangnya untuk membahas sekelumit permasalahan paru-paru kita. Beliau adalah Dr. Cewan Aminuddin Hashim, MD, MEd, INT atau Medical Doctor, Master Medicine in Internal Medicine, right, dokter? Medicine, ya. Baik. Halo dokter, apa kabar dokter? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih sekali. juga. Alhamdulillah. Ya, dokter, tadi Ya. saya sempat agak apa ya istilahnya kayak loading nih. Medical Doctor, dokter umum. Betul. Master Medicine in Internal Medicine. Betul yang ya? itu perlu satu latihan khusus selama 4 tahun selepas kita bertugas sebagai doktor dan menghabiskan. Barulah kita bergelar pakar atau spesialis. Selepas itu atau physician. Selepas itu saya meneruskan lagi latihan untuk di dalam bidang paru-paru di Malaysia dan menghabiskan di Australia. Jadi saya lulus sebagai doktor pada tahun 1995, menjadi pakar pada tahun 2002 dan menghabiskan latihan respiratori pada tahun lebih kurang 2006. Jadi sudah menjadi pakar respiratori sudah hampir 20 tahun. Wow. Sudah agak berpengalaman, alhamdulillah. Berarti sudah banyak sekali pengalaman berbagai macam pasien dengan penyakit yang berkaitan kanker, COVID dan sebagainya, asma. Ya. Itu pasti menarik karena setiap pasien pasti berbeda keluhan, dokter. Ya, berbagai. Dan contohnya kalau ikut dari segi data statistik di Malaysia, antara penyebab utama pesakit datang ke hospital adalah disebabkan masalah paru-paru. Selain daripada ibu-ibu yang datang untuk melahirkan anak. Jadi boleh dibilang permasalahan dengan paru-paru ini populer ya, dok ya? Populer. Ya. Itu juga membuat pemirsa penasaran, saya juga jadi penasaran, apa ada kaitannya dengan polusi udara kah, atau gaya hidup, pola hidup, tidak pernah olahraga, begadang, seberapa dekat? Jadi kalau kita cakap polusi itu, kalau mungkin kita tinggal di kampung yang tidak banyak polusi, mungkin tidak banyak kita terdedah. Tapi dengan kemajuan sesebuah negara, jadi pasti ada industri pembinaan kilang-kilang, semakin banyak kenderaan atau mobil di jalan raya yang melepaskan asap yang tidak begitu enak, kan? Tapi ada satu lagi masalah ini di kalangan pria-pria ni yang merokok ini. Ini akan menyumbangkan kepada masalah pernafasan dan paru-paru. Baik. Untuk para perokok juga atau untuk semua yang menghirup perokok prima atau yang menghisap dan menghembuskan asapnya di kawasan atau kawan-kawan, itu yang dipanggil asap sekunder. Itu yang lebih bahaya. Contoh, seorang suami itu merokok, isterinya mendapat risiko lebih tinggi untuk mendapat kanker berbanding dengan suaminya. Ini fakta yang menarik. Iya, menarik sekali. Tapi belakangan kan kita bisa melihat juga gaya yang lebih update. Untuk anak muda ini mungkin mereka tidak merokok tapi mereka nge-vape. Nah, kalau kita compare dokter antara sigaret dan vape, mana yang lebih berbahaya? Baik. Terhadap paru-paru? Kalau kita mau bincang membandingkan dua ini, pasti data-data yang menunjukkan bahayanya vape itu masih belum banyak, kerana vape berada di pasaran masih dalam beberapa tahun, sedangkan rokok sudah dikenali rokok ini mungkin berpuluh atau beratus tahun yang lampau. Jadi data-data yang menunjukkan bahaya merokok sudah banyak, sedangkan data-data untuk vape itu tidak begitu. Tapi sudah ada kajian-kajian menunjukkan bahaya vape, yang contoh boleh mengundang jangkitan kuman ke paru-paru, menyebabkan sistem imun di dalam paru-paru menjadi lemah. Sudah ada bukti-bukti yang serupa itu. Jadi kalau mau dikatakan vape itu tidak bahaya langsung pun saya tidak begitu bersetuju. Ya,
pasti orang selalu punya pembelaan sendiri. Iya, betul. It doesn't smell lah ya, gitulah. Tidak seperti rokok kan, dia asapnya menempel, baunya menempel di mana-mana. Sementara kalau vape kan tidak ada baunya, bahkan cenderung wangi kalau untuk mereka yang suka wangi buah-buahan atau apa. Tapi ada juga istilahnya kalau rokok kan dibakar, sementara kalau vape itu kan cairan. Nah, di antara yang dibakar dengan cairan ini, which one more dangerous, dokter? Yang bahaya rokok itu sebab bila dibakar dan kandungan tarnya. Sedangkan yang vape ni ada kandungan, ada chemical-chemicalnya yang masih perlu alat-alat yang untuk membakar secara elektronik. Sebab tu dia ada bateri. Jadi ada juga unsur-unsur pemanasan. Barulah bahan chemical tu keluar baunya. Kalau tidak akan ada. Kita tidak akan menghisap kosong. Pasti ada. Jadi perlu ingat, orang mencipta vape sebenarnya adalah satu langkah untuk berhenti merokok dan berhenti terus. Dan bukan untuk hidup seterusnya. Jadi kajian dijalankan di UK menunjukkan bahawa kanak-kanak atau golongan muda yang memulakan menghisap vape dahulu akhirnya akan terjebak dengan merokok. Itu kajian yang jelas. Yang baru ini di Malaysia pernah dibuat kajian juga yang di mana anak-anak muda yang terjebak dengan vape ni dah meningkat beratus-ratus%. Jadi sekarang ini untuk tahun ini, baru ini disambut hari tanpa merokok sedunia. Temanya ialah supaya industri tidak mempengaruhi anak muda supaya terjebak dengan vape sebab akhirnya akan terjebak dengan rokok. Itu kajian telah membuktikannya itu lebih bahaya. Jadi sebetulnya either cigarette atau vape sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Paru-paru. Ya, paru-paru ni harus menyedut udara segar dan yang mengenai oksigen saja yang bagus, yang 21% itu, dan udara yang segar. Jadi paru-paru tidak dicipta untuk menyedut udara yang tidak bagus. Kalau begitu saya jadi penasaran. Pemirsa juga tentu bertanya-tanya. Kalau vape dan rokok ini adalah penyumbang racun mungkin ya untuk paru-paru. Lalu polutan ini kira-kira dari asap knalpot misalkan, asap kendaraan, atau kita masak di dapur nggak menggunakan cooker hood misalkan, atau nggak ada air purifier di rumah, itu kan juga kita hirup. Seberapa krusial atau seberapa signifikan asap-asap non rokok dan vape bisa mempengaruhi kesehatan paru kita, dokter? Kalau kita mau membicarakan hal ini, kita harus contoh orang itu bekerja di industri apa, contohnya di asbestos atau kajian-kajian yang lama, silika yang bekerja di kilang arang batu yang memotong contoh batu-batu yang mau dihasilkan perhiasan contohnya, ataupun industri fiberglass. Jadi untuk orang yang bekerja di industri ini, mereka telah diberikan satu langkah macam penggunaan mask yang tertentu untuk mengelakkan. Jadi tentu ada sebabnya. Jadi sekiranya pekerja ini terdedah dengan asap, pulang dari kerja mungkin menggunakan sepeda terdedah daripada asap lagi, langsung di atas sepeda menghisap rokok lagi, jadi paru-parunya akan jadi stres. Jadi unsur-unsur ini, sebab disebut tadi tentang memasak kan, yang masak itu saya teringat kalau yang penyakit paru-paru yang tersumbat kronis atau COPD, itu bahasa Inggeris, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kajian menunjukkan kalau di negara tertentu yang memasak menggunakan kayu api atau asapnya terkepung tidak keluar, itu menyumbangkan lebih kurang 5% kepada timbulnya penyakit penyempitan paru-paru kronis atau yang dipanggil COPD ini. Tetapi sumbangan utama masih tetap rokok. Sedangkan asap-asap industri dan sebagainya menyumbang, tetapi sumbangannya kecil sebab ia terdedah secara umum dan tidak terkumpul. Sedangkan rokok itu disedut secara direct kan, langsung. Betul, jalan tol ya. langsung masuk paru-paru. Iya. Baik dokter, obrolannya menarik karena saya sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan. Boleh. Tapi sepertinya kita harus jeda dulu. Kita lihat dulu pariwara yang berikut ini, dokter. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Hospital dan tentu saja temanya berkenaan dengan deteksi sekarang penyakit paru-paru Anda dengan narasumber kita Dr. Cewan. Dokter, tadi kita sempat membahas mengenai bahaya rokok, bahaya vape, seberapa signifikan polutan dari non-sigaret dan juga vape membahayakan paru-paru kita. Ya. Nah, bicara soal non-rokok dan juga vape. Di kota-kota industri, salah satunya mungkin kota yang dekat dengan laut atau karena Indonesia dan Malaysia boleh dibilang negara maritim ya, ada banyak laut. Salah satunya adalah perusahaan yang berhubungan dengan welding mungkin atau pengelasan kapal semacam itu. Seberapa bahaya orang-orang yang bekerja di industri tersebut menghirup polutan yang berasal dari las pipa atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan seperti itu? Ya, saya pernah berpengalaman berjumpa beberapa pesakit yang bekerja dalam industri begini, yang welding kapal, yang bekerja mungkin 10, 20, 30 tahun. Dan mungkin merokoknya tidak begitu berat, tetapi yang terdedah pada asap ni yang agak berat. Jadi asap welding ini memang agak membahayakan. Jadi boleh menyebabkan yang dikatakan risiko yang saya cakap tadi, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, iaitu penyakit tersumbatnya penyempitan saluran paru-paru secara kronis yang menyebabkan gejalanya agak teruk sebab sesak nafas dan batuk mungkin dibawa sehingga ke akhir hayat. Agak teruk juga ya. Baik dokter, tadi dokter menyebutkan gejalanya salah satunya adalah batuk dan agak sesak. Apakah semua orang yang mengalami gejala itu sudah pasti dia memiliki masalah dengan paru-paru, dokter? Cara mendeteksi secara dini gejala dengan gangguan paru-paru itu seperti apa? Kalau kita cakap untuk seorang itu gejalanya batuk saja. Jadi batuk ini datang daripada berbagai sebab. Boleh fahamkan batuk itu ialah satu refleks untuk membuang apa-apa yang terlekat di dalam. Itu sebenarnya refleks yang bagus. Jika ada kahak atau apa yang masuk dalam paru-paru, langsung sebagai satu refleks yang normal, kita akan batuk untuk buang benda itu. Tetapi jika batuk ini berterusan, maka itu adalah satu gejala yang tidak bagus. Gejala ini boleh menyebabkan paru-paru dan boleh juga menyebabkan penyakit di sistem paru-paru atas, iaitu hidung. Contohnya rhinitis, sinusitis, sinus ya. Banyak lendir yang di belakang tekak menyebabkan kita batuk. Tapi apabila seseorang pesakit itu sudah batuk dan juga sesak nafas, itu menunjukkan ada sedikit
Maksudnya masalah paru-paru sudah, gejala paru-paru sudah bermula. Jadi kita harus risau sekiranya batuk dan sesak nafas. Dan sehingga menyebabkan satu, tidak dapat tidur malam, mungkin pernafasannya berbunyi, atau ada dengkuran, atau dengkuran itu satu masalah yang lain. Dan satu lagi, apabila pergerakannya sudah mula terbatas. Biasa boleh naik 2 tingkat bangunan biasa, tapi sekarang 1 tingkat sudah ngos-ngosan. Ya, susah berhenti. Ataupun bekerja, biasa jalan 100 meter sudah okey. Tapi sekarang 50 meter harus berhenti. Jadi itu mungkin ada tanda awal bahawa perlu menjalankan screening atau deteksi awal penyakit. Baik dokter. Ya. Tadi saya sepertinya menangkap mengenai kalau tadinya bisa jalan 100 meter, ternyata dia 50 meter udah ngos-ngosan kalau dalam bahasa Indonesia. Udah ngos-ngosan. Yang mau saya tanyakan, seberapa besar kemungkinan seseorang yang tidak berolahraga memiliki paru-paru yang kurang sehat? Apakah olahraga demikian berdampak terhadap kesehatan paru-paru? Jadi maksudnya adakah perlu seorang itu berolahraga untuk? Betul. Contohnya orang yang rutin berenang, nafasnya cenderung lebih panjang. Orang yang rutin jogging cenderung tidak mudah ngos-ngosan. Intinya orang yang rajin berolahraga punya nafas yang lebih panjang. Apakah dengan rutin berolahraga sudah serta-merta kita punya paru-paru yang sehat, dokter? Ini salah satu aktiviti yang bagus sebenarnya, berenang, berolahraga untuk kesihatan paru-paru. Di samping itu mungkin menghirup udara pagi, keluar di rumah dan mungkin berjalan pantas, mungkin tinggal di taman dan sebagainya. Itu adalah satu acara yang bagus untuk paru-paru mendapat udara yang bagus. Tapi masalahnya sekarang kita tinggal di kawasan yang mungkin tercemar udara. Kalau keluar dari rumah saja dah membahayakan. Jadi mungkin kurang sesuai. Mungkin kita perlu mengadakan macam latihan olahraga itu di tempat yang lebih, suasananya lebih bersih mungkin. Baik, jadi tergantung berolahraga di mana. Berarti kalau jogging di malam hari di tepian jalan yang banyak kendaraan lalu lalang, tidak terlalu baik ya dokter? Kurang baik. Kurang. Tapi harus diingat juga kalau yang orang-orang yang ada terbatas pergerakan ini, mungkin masalah jantungnya juga boleh memberi gejala yang hampir sama. Jadi mungkin harus cek 2 kali. Tapi yalah, kita harus kesan dan siasat satu persatu. Jangan lupa jumpa dokter di KPJ. Iklan. Betul. Nah, dokter tadi juga dokter sempat sampaikan kalau batuk tidak kunjung berhenti, batuk terus menerus. Kategori batuk terus menerus, berapa waktu maksimal yang harus kita kayaknya ini waktunya kita harus konsultasi ke dokter. Berapa lama tenggat waktu? 1 minggu atau 5 hari? 1 minggu itu mungkin masih kita anggap batuk biasa. Kita panggil acute cough, batuk akut 1 hingga 3 minggu. 3 hingga 8 minggu itu batuk subacute. Lebih dari 8 minggu dia anggap batuk kronis. Jadi kalau di Malaysia, contoh jika batuk itu sudah menjangka 2 minggu, kalau WHO sendiri pun, kalau WHO menyarankan batuk 2 minggu harus cek untuk TB contohnya. Jadi bagi saya kalau batuk menjangka 2 minggu harus jumpa doktor dengan segera. Jangan ditunggu lagi. Ya. Cek dahak dulu ya dok. Cek dahak, buat X-ray. Ya X-ray. Bagi saya X-ray itu untuk praktis saya X-ray itu wajib. Iya betul. Mesti. Nah dokter, kalau tadi dokter bicara mengenai tuberkulosis, ada juga pneumonia. Untuk anak-anak sekarang sudah ada vaksin anti pneumonia ya? Ada. Untuk anak-anak. Nah, perbedaan antara pemirsa Batam TV mungkin penasaran, apa bedanya tuberkulosis, pneumonia, dan apa ya, saya satu lagi lupa. Kalau di Indonesia, mungkin. Ya. Bronkitis. Nah, bronkitis. Apa bedanya dokter? Jadi secara umum jangkitan di paru-paru itu satu payung yang besar, ada pengkelasannya. Pneumonia harus ada tisu paru-paru yang kena. Maksudnya ada batuk, sesak nafas, buat X-ray nampak tumpuk putih. Kalau bronkitis, X-ray-nya hampir normal. Baik. TB berada di bawah klasifikasi pneumonia. Tetapi dikelaskannya spesial sebab penyakitnya, rawatannya lain. Jadi digrupkan dalam satu kumpulan yang lain. Sebenarnya TB adalah sejenis pneumonia. Okey, pneumonia itu berbagai jenis. Ada yang bakteria, ada virus, ada fungus. Ya, jamur ya? Jamur, betul istilah.
Jadi kalau yang pneumonia yang biasa, itu dipanggil bakteria pneumonia. Bakteria pneumonia itulah yang disarankan pada anak-anak jemaah haji mau pergi ke Mekah, umrah sebagainya, disuruh ambil vaksin untuk pneumonia sebagai tambahan. Dan jangan lupa satu lagi, sekarang ini musim influenza. Influenza A dan B itu boleh bukan sahaja jangkitan di paru-paru, jangkitan di sistem paru atas sehingga tekak, boleh juga turun ke paru-paru atau seolah-olah menjemput bakteria ke paru-paru selepas virus ini melemahkan sistem paru-paru kita. Jadi kadang-kadang kanak-kanak atau orang dewasa itu kena virus influenza A dan B, sudah mahu sembuh, tiba-tiba demam lagi, sesak nafas lagi, rupanya sudah terkena pneumonia pula. Kurang daripada jangkitan influenza. Jadi ada juga vaksin untuk influenza dan A dan B yang ada vaksinasi. Jadi kalau bertanya kepada saya untuk orang yang berisiko tinggi, ada asma, umur lebih daripada 60 tahun, sakit jantung, jadi kedua-dua vaksin ini adalah disarankan untuk diambil. Baik dokter, Ya. tadi itu sepertinya agak menjawab kegelisahan ibu-ibu karena rata-rata anak-anak ini mudah sekali terkena flu biasanya. Ya. Jadi banyak ibu-ibu yang biasanya memvaksinkan anaknya vaksin influenza dan juga vaksin pneumonia. Betul. Karena khawatir anaknya terkena flu. Vaksin sendiri kan sebetulnya tidak sama artinya dengan membuat seseorang sama sekali tidak terkena dua penyakit tersebut. Betul, ya. tapi dia mengurangkan risiko sehingga 30%. Maksudnya kalau orang yang divaksinasi, peluang untuk kena adalah telah dikurangkan. Maksudnya masih peluang untuk kena tetapi sedikit. Kalau kena, gejalanya berkurangan. Itu kelebihan untuk ambil vaksinasi. Dan jangan risau dengan vaksin influenza atau pneumonia, tidak sama dengan vaksin COVID ya. Vaksin influenza dan pneumonia sudah berada di pasaran bertahun-tahun dan kesan sampingan sangatlah sedikit. Sebab ramai orang takut vaksin sekarang sebab vaksin COVID itu yang ada kesan sampingan dan sebagainya. Saya tidak mau bincang itu, tetapi saya nak kita bincang vaksin di dalam konteks yang positif. Yang ketakutan vaksin COVID itu kita tolak sebelah dulu. Iya betul, karena kalau bicara soal vaksin influenza, saya juga rutin vaksin influenza setahun sekali ya, betul. Vaksin pneumonia itu ada jenis yang ambil sekali tahan bertahun, ada setengah itu yang macam harus diambil setiap 5 tahun, ya. sebab dia ada 2 jenis. Oh, I see. Ya. 2 tahun. Dokter, bicara mengenai gangguan kesehatan paru-paru, anak-anak juga banyak, sebetulnya bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun bahkan ada yang mengalami asma. Ya. Asma pun salah satu gangguan paru-paru ya dokter. Betul. Ya. Boleh dibilang itu penyakit. Nah, apakah asma ini bawaan atau memang bisa datang dengan sendirinya tanpa ada riwayat genetik, dokter? Okey, ada 2 jenis asma. Satu yang jenis genetik, yang itu memang ada faktor keturunan. Contoh jika ibu, datuk atau neneknya ada, mungkin yang anak atau generasi yang seterusnya ada asma. Ataupun ada penyakit alergi yang berlaku dalam keluarga. Contoh jika ibunya ada sinus, anaknya mungkin kena asma. Ataupun bapaknya ada eczema, anak tidak kena eczema, anaknya mungkin kena asma. Baik, itu yang asmanya bermula sejak kecil ya. Contoh 1 tahun, 2 tahun sudah kena. Tetapi ada satu lagi asma yang bermula lambat. Sudah umur 30 atau 40 baru kena. Kita panggil late onset, bermula lambat. Ini bukan faktor genetik. Ini ada berlaku faktor, contoh seorang itu dijangkiti pneumonia yang tadi kan. Jadi sudah baik pneumonianya, tiba-tiba lepas sebulan atau 2 bulan, lepas tahun 2 tahun diserang seperti orang asma. Jadi yang jangkitan pneumonia itu yang mencetuskan asma yang timbul selepas berumur 30 atau 40 tahun. Dan biasanya ini terkena pada kaum wanita. Susah sikit nak explain atau diterangkan, tetapi ada faktor-faktor hormon dan sebagainya. Baik. Usia berapa dokter? Kemungkinan perempuan akan memiliki kemungkinan untuk terkena asma. Yang macam itu? Iya, betul. Baik, untuk yang jenis alergi itu risikonya hampir sama. Umur kanak-kanak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun biasa. Kan tetapi kalau yang ibu-ibu ini, apabila ia mengandung, itu satu risiko. Tapi ini bukan, jangan takut untuk mengandung. Sebab apabila ibu itu mengandung, di dalam anaknya ada baby, dia sudah mula membawa satu genetik yang berasingan atau yang kontra dari tubuhnya. Jadi dia akan mula mengeluarkan macam antibody yang seolah untuk melawan. Jadi sekiranya ibu tu
mengandung dan dapat jangkitan kuman paru-paru, kemungkinan dia akan kena asma selepas itu ada beberapa peratus. Lebih teruk jika suaminya merokok. Baiklah, berarti semua salah satunya berawal dari rokok ya. Ya, kita bincang macam mana pun rokok harus datang dari tepi ya. Faktur. Baiklah, padahal semua orang sepertinya kalau yang sudah kena rokok, mungkin nikotin ini adalah zat adiktif ya dokter ya. Jadi memang agak sulit untuk melepaskan, katanya begitu. Betul. Iya, nah dokter masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan pada dokter. Tapi sebenarnya kita harus jeda pariwara lagi nih dokter, kita masih harus jeda. Pemirsa Batam TV, tetap bersama kami di Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik bersama KPJ Hospital, membahas mengenai deteksi sekarang penyakit paru-paru. Masih bersama Dr. Cek-Wan. Dr. Cek-Wan, tadi kita sudah bicara mengenai gejala apa saja, kurang lebih apa indikasinya nih, kira-kira ini ya tanda-tandanya paru-paru sudah mulai sehat. Yang jadi pertanyaan, pemeriksaan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan? Jenis pemeriksaan seperti apa yang harus kita lakukan? Untuk Jadi apabila seorang pesakit datang jumpa dokter, biasanya yang datang dengan saya itu sama ada dia walk-in datang terus ataupun dirujuk daripada doktor lain. Contohnya batuk berpanjangan lebih 3 minggu, 4 minggu, sesak nafas, batuk berdarah, jangan lupa. Batuk berdarah juga bahaya ya. Itu tanda kanker atau TB. Ya. Jadi apabila pesakit jumpa saya, kita akan tanya dulu sejarah pesakit. Kerjanya apa, berapa lama dah batuk dan sebagainya, adakah family asma atau TB. Dan terus ke pemeriksaan, kita ambil ujian darah, ujian X-ray itu wajib, dan ujian kahak. Kalau X-ray itu tidak begitu jelas, kita cadangkan dia buat ujian CT scan. Jadi ujian CT scan tu seolah-olah kita lihatlah jantung itu seolah macam 3D. Kita boleh tengok dari depan, atas, bawah.
dan kita boleh tunjuk gambar kepada pesakit biar puas hati. Untuk TB yang contoh pneumonia yang kecil yang tidak dideteksi secara X-ray, kita buat ujian CT scan. Jadi darah, kemudian X-ray, kemudian CT scan. CT scan. Kita bincang CT scan. Jadi CT scan ni kosnya agak tinggi, tapi sekarang KPJ menawarkan paket yang khas yang lebih harganya lebih murah. Terjangkau ya. Terjangkau. Baik. Affordable. Sangat affordable. Kalau kita kira dari harga, kalau kita ambil harga asal, ini mungkin sekitar 25 ke 30% sahaja daripada harga asal. Termasuk kos jumpa doktor dan ujian darah. Sangat bagus. Jadi paket yang menggiurkan ya untuk mereka yang ingin tahu kesehatan paru-parunya. Ujian termasuk juga satu ujian hembusan paru-paru. Mau mengukur yang itu ya. Itu biasa ujian itu dibuat oleh orang-orang yang kerja di oil and gas. Untuk melihat sama ada mereka fit to work. Tetapi ini kita buat juga untuk mengesahkan sama ada asma. Kita boleh ukur berapa peratus sudah terjejas dari segi pernafasan, sesak nafas. Ujian hembusan paru-paru atau dipanggil spirometri. Ini juga termasuk di dalam paket yang istimewa dari KPJ Pasir Gudang. Baik, dokter, tadi bicara mengenai tes ya. Saya mau bertanya mengenai salah satu atau beberapa pasien yang pernah dokter tangani, pernah dokter handle. Ada tidak dari tadi kita bicara mengenai rokok nih. Ada tidak pasien yang sebetulnya dia tidak perokok, dia mungkin perokok pasif, mungkin suaminya yang merokok gitu. Kemudian ternyata ibu ini bermasalah dengan paru-parunya. Apa mungkin kanker atau apa? Ya, yang paling bahaya dan ditakuti orang-orang itu kan kanker ya, kanker paru-paru. Dokter pernah menangani yang seperti itu dan tes-tesnya seperti apa? Pernah ditangani beberapa orang yang datang batuk yang berterusan 3-4 minggu. Suaminya perokok, istrinya mungkin sentiasa di rumah, suaminya merokok dalam kereta contoh. Jadi batuknya berterusan. Bila dibuat ujian CT scan, terdapat titik putih yang menunjukkan pneumonia. Jadi doktor, saya akan mencadangkan dibuat satu ujian atau prosedur yang dipanggil bronkoskopi. Saya masuk satu kamera ke dalam paru-paru, pergi ke tempat yang sakit dan mengambil cecair. Cecair ini kita hantar ke makmal untuk diuji sama ada sel kanker, ada sel-sel keradangan atau kuman-kuman bahaya, kuman TB dan sebagainya. Jadi salah satu ujian daripada cecair paru-paru ini kita panggil cytology. Jadi melihat sel-sel di bawah mikroskop. Kajian menunjukkan kiranya seorang perokok itu maksudnya keradangannya berbeza dengan orang yang penyakit lain seperti asma dan sebagainya. Dia ada satu sel darah, sel keradangan yang dipanggil neutrofil. Neutrofil ini akan tinggi sekiranya cecair keradangan itu datang daripada perokok. Kalau daripada asma dipanggil eosinofil. Ini saya sebut istilah saintifik ya. Jadi saya kaji yang wanita ini, soalnya perokok, kita hantar cecair itu, yang keluarnya neutrofil. Sedangkan dia tidak merokok. Jadi dari manakah datang keradangan ini? Pasti disebabkan dari asap rokok suaminya. Yang secara tidak sadar dia. Ya. Jadi isinya yang tidak bersalah ni. Jadi bila kita bincang dari segi hasil pemeriksaan, saya akan panggil suami dan bincang. Ini isteri macam ini sakitnya. Adakah tuan sudah sayang isterinya? Harus sayang kan? Jadi masa untuk berhenti merokok. Alhamdulillah yang mana dinasihati berhenti. Semua sayang isteri kan? Ya. Tentu sayang istri. Sayang istri. Jadi kalau sayang istri berhenti merokok. Berhenti merokok. Dan lalu cek kesehatan paru Anda Anda kesehatan diri sendiri dan betul. keluarga ya. Ya tentu. Tadi dokter sempat membahas mengenai peradangan. Apakah semua masalah paru-paru itu akan mengalami peradangan, dokter? Bronkitis, pneumonia, apakah semuanya akan mengalami peradangan? Secara umumnya peradangan itu akan berlaku, cuma sama ada sedikit atau banyak. Maksudnya perlu dibuat kajian daripada sel dalam paru, melalui ujian X-ray dan sebagainya. Tapi sel dalam paru itu boleh menentukan tahap peradangan. Ada satu lagi tes, ada beberapa macam ujian hembusan, spirometri, juga boleh memberi satu macam indikasi tahap peradangan yang teruk atau tidak. Sebab tahap peradangan yang biasa mungkin sekadar kalau kita masukkan bronkoskop kita akan nampak kemerahan.
Tapi kalau peradangan yang teruk, dia akan mengeluarkan lendir dan saluran menjadi sempit. Itu yang menyebabkan berlaku sesak nafas dan pernafasan berbunyi, berdehit, seperti whistle. Pernah dengar tak orang yang asma? Pandai. Harus pernah dengar yang macam tu. Iya, karena terkadang tanpa kita sadari saat kita tidur juga mungkin mengeluarkan bunyi-bunyi ya. Apakah itu juga merupakan indikasi, dokter? Berarti paru-paru kita bermasalah. Mungkin, tapi harus sebab ada bunyi yang lain. Itu bunyi dengkur. Bunyi dengkur itu lain ceritanya. Itu macam sleep apnea ataupun ada masalah pembengkakan pada tonsel atau sel-sel di belakang tekak. Itu juga satu masalah pernafasan, tetapi ceritanya lain. Nah, kalau dari segi usia sendiri, dokter, ada hubungannya tidak? Misalkan usia 30 untuk masa kini ya, untuk masa sekarang. Usia 30-40 tahun itu saat ini lebih rentan terhadap masalah dengan kesehatan paru-paru ya. Apakah ada klasifikasi tertentu usia berapa yang lebih ya? Semasa saya belajar di kursus kedoktoran dahulu ya, kalau kita bercakap mengenai umur yang biasa terkena penyakit, umur 40. Sakit jantung, darah tinggi, apa-apa sajalah. Mungkin kanker dan sebagainya. Tetapi dengan kemajuan dan perubahan cara hidup, pemakanan mungkin, pencemaran udara dan sebagainya. Jadi umur ni tahapnya telah diturunkan. Contoh orang sekarang kena darah tinggi, umur 30 sudah kena penyakit. Serangan jantung juga sudah terkena pada umur yang lebih muda. Jadi bagi saya dengan keadaan sekarang ni, jadi deteksi untuk penyakit paru-paru juga harus tidak perlu tunggu umur 40. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Harus terutama macam mengikut dia punya aktiviti seharian, tempat kerja, merokok. Dalam family ada penyakit TB contoh, dalam family ada kanker. Maka pemeriksaan untuk paru-paru ni harus dijalankan lebih awal. Tanpa menunggu umur 40. Begitu ada keluhan, batuk terus-menerus. Batuk terus-menerus, keluhan. Sesak nafas. Ya. Dokter, tadi dokter seingat saya sempat membahas mengenai permasalahan pada permasalahan pada sistem pernafasan, tapi bukan paru-paru. Artinya orang yang punya masalah dengan sinusitis ya? Sinusitis. Ya. Orang yang memiliki masalah sinusitis, apakah dalam jangka waktu tertentu akan berefek pada kesehatan paru-paru, dokter? Untuk yang menghadapi masalah sinusitis, sebab sinusitis dan rhinitis adalah penyakit alergi. Betul. Maksudnya dia harus berkaitan. Itu kita anggap sistem paru-paru, sistem pernafasan atas. Dari tenggorokan ke bawah itu sistem pernafasan bawah. Jadi yang atas ini alergi, yang bawah mungkin alergi juga. Jadi kalau sinusitis atau rhinitis, lendiran itu jika tidak dirawat akan meleleh ke belakang tekak. Ini kita panggil post nasal drip. Maksudnya lendir pergi ke belakang dan meleleh. Pesakit akan mula-mulanya batuk. Apabila lelehan atau lendir ini mula masuk ke paru-paru, maka menyebabkan batuk dan mungkin sesak nafas. Jadi jangkitan mungkin bermula dari sinus langsung ke paru-paru. Baiklah. Boleh berlaku. Nah, berarti sinusitis pun harus diobati sampai tuntas. Kadang-kadang saya mendapat pesakit yang ada dua masalah. Contoh pneumonia, dan bila dibuat CT scan di bahagian sinusnya juga sakit. Jadi saya rujuk kepada pakar ENT atau telinga, hidung dan tekak untuk sama-sama merawat pesakit yang sama. Ada beberapa tindakan yang kalau untuk permasalahan di sinusitis katanya harus ada operasi kecil atau semacam itu supaya nafasnya lebih lega. Betul. Dari tadi kita bicara mengenai paru-paru yang tidak sehat, gejala penyakit paru-paru. Saya jadi penasaran, kalau ada kategori paru-paru yang tidak sehat, ada tidak kategori paru-paru yang sehat, dokter? Yang seperti apa yang disebut dengan paru-paru sehat ini? Paru-paru yang sehat, paru-paru yang tidak bergejala. Maksudnya seorang itu merasakan apabila dia bangun pagi, terus rasa segar. Saya boleh menarik nafas dengan enak. Maksudnya terus langsung siap pergi bekerja, tidak ada masalah. Kalau disuruh jogging atau exercise olahraga, tidak masalah. Boleh berenang, boleh buat apa saja, naik bangunan 3 tingkat. Atau sekiranya berminat mau memanjat gunung, boleh. Maksudnya secara umum.
Tiada batuk, tiada demam. Berarti artinya tidak ada gangguan apapun dalam tiada paru-parunya. restriction, ya, dalam pergerakan. Sehat. Sehat. Seperti itu tentu harapan kita semua ya dokter, memiliki paru-paru yang sehat. Nah, bicara mengenai paru-paru yang sehat, apakah ada hubungannya dengan pola tidur dokter? Katanya kalau yang suka begadang, tidur malam di atas jam 12 misalkan, itu tuh berbahaya untuk paru-paru karena menghirup udara malam lebih dingin. Apakah betul berpengaruh dokter? Untuk orang-orang yang menghadapi masalah seperti asma yang tidak tahan dengan udara yang sejuk, menghidup udara dingin di luar waktu malam hari mungkin kurang sesuai untuk orang yang ada asma, sebab pernafasan menghirup udara yang dingin boleh merangsang reseptor tertentu dalam paru-paru yang boleh menyebabkan batuk, sesak nafas dan gejala macam seperti asma. Jadi mungkin nasihat untuk tidur lebih awal tu lebih baik, salah satunya, tapi itu hanya mungkin satu faktor. Saya sempat membaca, apakah betul kalau tidur lebih cepat sangat baik untuk kesehatan paru karena katanya dari jam 9 sampai jam 11 malam adalah detoks alami paru. Apa betul dokter? Paru-paru akan lebih rileks, lebih detoks alami. Sebenarnya kalau kita tidur awal ni bukan saja paru-paru, tapi organ-organ lain juga dapat berehat. Sebab itu mungkin pernah dengar tidak disarankan bermain futsal di malam hari. Ya. Saya tidak pasti di Batam ni, tapi di Malaysia itu bermain futsal sehingga pukul 10-11 malam. Betul. Maksudnya organ-organ kita tidak sempat berehat. Nanti tidurnya lambat, jantungnya lambat berhenti daripada selepas berolahraga kan. Jadi itu mungkin tidak begitu baik untuk kesihatan. Exercise secara terlalu ekstrim pada waktu malam. Jadi lebih baik olahraga di pagi hari ya dok? Betul. Intinya tidak terlalu malam lah, tidak jam 10. Futsal sampai jam 10 malam ya. Tidurnya nanti di atas jam 12 dok jadinya. Nah, tadi juga kita sempat membahas mengenai dokter sampaikan menggunakan masker untuk mereka yang bekerja di industri-industri yang berhubungan dengan las. Seberapa signifikan penggunaan masker terhadap apa ya? Sebagai tameng kita untuk tidak menghirup polutan atau bakteri virus yang tersebar di udara. Kalau ingat zaman masa Covid kan, kita disuruh menggunakan masker yang 95. Itu yang disarankan, dan bukan saja jenis 95, atas 95 itu harus digunakan dengan betul. Ini masker tidak diikat dengan betul, bakteri atau virus masih boleh masuk. Ada celah ya dok? Virusnya ya. Tapi sekurang-kurangnya ada protection atau langkah-langkah yang diambil untuk mengelakkan. Macam baru ini kan sekarang ini di Malaysia, di Johor, peningkatan kes flu. Ini mungkin apabila kita berada di tempat orang yang ramai ataupun berkumpul, mungkin pemakaian masker tu ada digalakkan. Dan orang yang mempunyai gejala disarankan untuk memakai masker supaya tidak menularkan jangkitannya kepada orang lain. Betul. Iya ya. Dokter, tadi dokter menyebutkan penggunaan masker bisa membantu kita untuk tidak dengan mudahnya menularkan, seandainya kita memiliki masalah kesehatan, tidak mudah menularkan kepada orang. Selain masker, apa ada hal lain yang bisa membantu kita untuk mencegah, semisal kita punya penyakit tuberkulosis, sedang dalam masa pengobatan. Terkadang orang tidak suka pakai masker. Apakah ada hal lain yang bisa membuat kita sebagai langkah preventif ya, antisipasi supaya kita tidak tertular atau tidak menularkan selain penggunaan masker, dokter? Kalau kita sudah tahu seorang pesakit itu berada di dalam keluarga, maka harus ada satu penjarakan supaya tidak berada dekat. Tempoh pengubatan seperti yang disarankan oleh WHO dan beberapa guidelines atau di badan-badan kesihatan. Perawatan dimulakan selepas 2 minggu baru dianggap pesakit itu boleh mula mendekati ahli keluarga atau kawan-kawan. Harus ada pengasingan. Masalahnya kita tidak tahu yang orang itu ada TB atau tidak. Jadi sudah berlaku macam kontak, close contact. Jadi itu sebablah apabila kita dapat kesan seorang pesakit TB, maka harus dijalankan contact tracing.
ahli keluarga, kawan-kawannya harus dijalankan pemeriksaan, kahak, ujian X-ray dan lain-lain. Oh, baik. Karena tuberkulosis ini seperti penyakit member ya, Dok. Jadi bisa menularkan nanti yang tertular bisa menularkan lagi. Betul, sangat mudah. Jadi kalau dikira jangkitan, cara berjangkit dengan COVID hampir sama, iaitu melalui batuk, bersin. Lebih daripada itu menyanyi, karaoke boleh mengeluarkan cecair dari paru-paru. Ya betul. Jadi semua virus atau bakterinya menempel di mic ya. Satu Yalah, mic pusat-pusat dah. Ya betul. Dokter, menarik sekali. Setelah ini saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Kita harus jeda pariwara sejenak, pemirsa. Masih di Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Tetap bersama kami akan segera kembali. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Deteksi sekarang penyakit paru-paru bersama narasumber kita Dr. Cekwan. Dr. Cekwan, sudah panjang lebar tadi dokter menjelaskan mengenai kesehatan paru-paru, indikasi gejala yang harus kita antisipasi atau kita tandai sebagai kapan saatnya kita berkonsultasi pada dokter paru-paru. Dokter, tolong berikan tips bagaimana caranya menjaga paru-paru kita supaya tetap sehat, dokter. Ya, jadi paru-paru ini antara organ yang vital dalam badan kita selain jantung. Paru-paru ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini anugerah Tuhan atau Allah kepada kita. Jadi harus kita diamanahkan untuk menjaganya kan. Sebab jika ada masalah paru-paru, mau cari penggantinya tidak ada. Contoh saya bagi, kalau orang tu ada masalah buah pinggang, masih boleh mungkin ada dialisis atau pembedahan untuk mengganti buah pinggang, mungkin ada penderma. Tetapi pernah dengar tak orang buat operasi untuk pemindahan paru-paru? Belum pernah, dokter. Belum pernah. Ada berlaku di negara maju, di Malaysia pun saya ingat tidak pernah berlaku lagi sebab
tidak ada penerima yang sesuai dan penerima pun tidak sesuai. Maksudnya kalau terkena penyakit paru-paru amat sukar dirawat. Jadi sayangilah paru-paru anda. Itu yang selalu saya cakap dengan para pesakit. Baik. Tipsnya, jika masih belum terkena dengan habit yang boleh merosakkan paru-paru seperti vape, shisha, merokok dan sebagainya, jangan dimulai. Jangan kawan dengan orang-orang yang merokok sebab akan dipengaruhi, dan jangan mula. Itu pertamalah. Yang kedua, cuba mengelakkan berada di kawasan yang tinggi kadar polusi. Kalau nak cakap mengelakkan kerja, sudah kerja di tempat itu, mungkin sukar ya. Sebab ada penyakit dipanggil asma disebabkan pekerjaan ada. Mungkin harus bertukar kerja, tapi sekarang ini mau dapat kerja pun susah kan. Jadi amalkan apa-apa sahaja preventive measures yang disarankan, contoh pakai mask atau mengelakkan terdedah pada gejala-gejala atau polusi-polusi tertentu. Selain daripada itu, kalau sudah ada gejala penyakit, harus jumpa doktor dengan segera sebab rawatan awal dapat menyelesaikan banyak masalah. Dan doktor insya-Allah boleh menasihatkan apa cara terbaik untuk merawat atau mencegah penyakit paru-paru daripada menjadi lebih teruk, insya-Allah. Baik, Dokter Cewan. Dokter kemungkinan dokter akan selalu berusaha memberikan solusi atas segala permasalahan yang berhubungan dengan paru-paru. Betul. Dokter Cewan, selain di KPJ, hanya boleh di KPJ ya? Ini praktek bisa berkonsultasi di mana, atau di mana bisa melihat? Mungkin dokter sekarang ni saya agak aktif di TikTok sekarang. Boleh di follow saya punya video-video yang menarik, cara menjaga kesihatan paru-paru, cara menggunakan inhaler, apakah faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit itu sebagainya. Jadi di TikTok saya Dr. Cewan, Dr. CHEWAN, cari. Pasti jumpa. Dan sila jadi follower. Jangan lupa follow pemirsa. Jangan lupa follow. Baik, Dokter Cewan, boleh minta closing statement dari tips, dari semua yang tadi sudah kita bicarakan, closing statement sebelum saya menutup bincang medik malam hari ini. Sebenarnya kalau di Malaysia sekalipun, untuk berjumpa dengan doktor pakar paru-paru ini sukar, kerana tidak ramai yang menjadi pakar paru-paru. Walaupun sebenarnya ramai pesakit paru-paru itu ramai. Jadi untuk mengelakkan terpaksa berjumpa dengan pakar, harus menjaga paru-paru lebih awal. Jika ada gejala, harus jumpa lebih awal untuk merawat. Macam saya cakap tadi, jangan mencari masalah ya. Jangan memulakan masalah yang boleh menyebabkan paru-paru berpenyakit. Kalau sudah terkena atas sebab-sebab lain, kita cuba untuk rawat supaya paru-paru itu tidak menjadi teruk dan tidak menjadi parut dan menyebabkan penyakit itu menjadi kronis dan tidak dapat dirawat. Sebab penyakit paru-paru sekiranya terkena jenis kronis ni akan dibawa sehingga hujung hayat. Dan ini akan menyebabkan pesakit mendapat tekanan, termasuk family dan sebagainya. Jadi saya punya tagline, sayangilah paru-paru anda. Baik, karena paru-paru tidak ada gantinya ya, Dok? Tidak ada ganti. Tidak bisa implan ya? Tiada implan, tiada spare part. Iya betul. Hanya ada dua dan tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada bisa menggantikan. Dokter Cewan, terima kasih sekali, obrolannya sangat menarik malam hari ini mengenai deteksi dini, deteksi sekarang penyakit paru-paru. It's an honor to have you in our studio, Dokter Cewan. Baiklah pemirsa Batam TV, demikian bincang medik bersama KPJ Hospital membahas mengenai deteksi sekarang penyakit paru-paru bersama Dokter Cewan. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Kita akan kembali berbincang, berjumpa di bincang medik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.